Nanti kalau nggak cukup mungkin kita ulang aja lagi ya. Kalau emang masih belum, kalau emang masih belum belum cukup nanti ya. Ini Putus-putus, Bang. Putus-putus dia suaranya dia. Nah, ada kawanku yang pada putus-putus. Kadang aku seorang berarti pakai pakai orbit dong. Ini sepertinya koneksi saya nih kurang sehat. Bentar ya. Cek, cek, cek. Masih putus-putus kah? Udah enggak deh kayaknya. Coba cek lagi, Dis. Tes, Mbak Sen, putus-putus atau sudah? Udah, Mendingan udah bisa, Dis. atau sama aja? Udah baik. Sudah baik. Ini sepertinya suaranya. Tes, tes. Malah suara kalian yang nggak ada ya. Aman, aman. Nah, udah. Udah bisa kan? Oke, oke, oke. Thank you, thank you. Oke ya, kita mulai. Ini tadi sudah direkam. Oke, nah ini ya, karena kemarin kita mungkin awalnya belajar mungkin sudah loncat-loncat kemarin karena duluan belajar yang VLOOKUP ya. Jadi kita sedikit evaluasi untuk kurikulumnya. Jadi sementara ini kita evaluasi. Jadi ada mungkin kita bikin lima tahapan ya. Jadi yang pertama kita belajar yang aritmatika, operasi aritmatika yang biasa hitung-hitungan, terus menghitung total atau menghitung pembulatan segala macam ya. Terus yang kedua nanti kita belajar tentang operator statistika. Statistik itu yang buat menghitung rata-rata, buat menghitung yang paling banyak, paling tinggi gitu. Terus kita belajarnya habis itu baru kita belajarnya ke teks ya. Jadi fungsi teks nanti biar nanti semua berurutan. Jadi pertama kita hitung-hitungan, kemudian kita yang kedua statistika, yang ketiga kita fungsi teks, yang keempat nanti baru kita fungsinya fungsi logika ya. Kita fungsi logika itu ada if dan turunannya. Kemudian yang terakhir baru kita ke fungsi yang lookup lagi. Lookup nanti kita pelajari semuanya dari yang lookup biasa, kemudian VLOOKUP, HLOOKUP, dan mungkin kalau ada fiturnya sudah ada di tempat tempat kalian nanti bisa yang versi XLOOKUP ya, itu yang versi terbaru. Nah, jadi untuk kali ini kita cuma belajar yang operator matematika ya. Nah, jadi kalau untuk pembahasan hari ini kita fokuskan dulu ke yang lumayan sering dipakai. Lumayan sering dipakai itu ada fungsinya, ada sum, kemudian ada round, kemudian ada subtotal. Nah, jadi ya mungkin yang paling sering kita pakai dan pasti tahu ya kalau sudah pakai Excel itu ada sum. Sum itu yaitu digunakan untuk penjumlahan. Ya, jadi ketika kita ingin menjumlahkan data-data yang kita punya itu menggunakan rumus sum.
Kemudian yang kedua ada round atau pembulatan ya. Jadi nanti kita belajar pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah, atau pembulatan yang bisa kita atur formatnya. Kemudian yang terakhir nanti kita belajar tentang subtotal. Nah, subtotal ini nanti ada beberapa fungsi di dalamnya. Jadi nanti makanya ini yang dibahas di sini kita fokusnya ada 3. Nah, kita sebentar kita ini ya, kita freeze aja ini ya. Nah, untuk nge-freeze sel ya, mungkin kalau ada yang belum tahu, itu caranya kliknya di sini, di view, tapi klik dulu kalau mau freeze-nya yang baris sama kolom yang bisa digeser, itu ada klik di salah satu yang batas terakhirnya, kemudian view, kemudian freeze span, baru freeze span. Nah, jadi kalau kayak gini kita geser ke kanan atau ke bawah, dia yang nggak gerak ya di bagian ujung kanan, ujung kiri atas ini. Oke, kita masuk ke pembelajaran pertama, kita akan menjumlahkan. Nah, jadi sorry ini kita hapus aja deh untuk ininya, atau kita hide aja, karena kita sementara yang perlu kita hitung cuman annual salary-nya atau gaji tahunannya ya. Nah, jadi di sini kita bisa sebagai contoh ini ya, data contoh ya. Data contoh ini kita menggunakan rumus sum. Jadi sum ini kita pakai untuk penjumlahan seperti biasa ya. Sama dengan sum, tinggal kita blok atau kita pilih satu-satu yang mana yang mau kita jumlahkan. Nah, kemudian tinggal kita enter. Atau bisa juga menggunakan shortcut ya. Shortcutnya tinggal kita klik di bagian bawah sini, kemudian kita pencet ALT dan sama dengan. Sorry, kita pakai keyboard aja biar enak. Ini keyboardnya kelihatan nggak ya? Oh, nggak kelihatan ya. Tampilkan dulu. Nah, jadi kita pakai keyboard. Klik di sini ya, kemudian pencet ALT, kemudian pencet sama dengan. Nah, dia akan menghitung rumus dari bawah sampai ke paling atas, yang mana yang dia membaca itu adalah angka atau sampai dengan sel yang kosong. Nah, jadi ketika ada sel yang kosong itu akan dilewatinya biasanya. Oke, kalau sudah itu kita tinggal tekan enter. Sudah dijumlahkan otomatis ya. Nah, yang kedua kita ada belajar round. Fungsi round ini untuk pembulatan ya. Jadi ada turunannya, turunannya sendiri. Round itu ada sebenarnya ada 3 ya, atau lebih tepatnya lagi ada punya 5 mungkin ya. Tahu saya sih ada 5. Nah, tapi yang kita pakai itu biasanya standar itu ada round biasa. Round biasa ini untuk pembulatan biasa ya. Jadi dia batasannya adalah 5. Ketika dia berada di 5, dia akan membulatkan ke atas. Tapi ketika di bawah 5, dia akan membulatkan ke bawah. Nah, kemudian untuk yang kedua ada round down. Round down ini untuk pembulatan ke bawah. Jadi ketika dia di bawah bilangan bulat itu tadi, jadi dia akan membulatkan ke bawah sebelum 1. Jadi misal 3,9 dibulatkannya menjadi 3. Beda dengan round tadi ya, ketika dia di atas 5, misal 3,5, 3,6 dia akan membulatkan ke 4 gitu ya. Nah, ada lagi round up. Round up ini dia akan membulatkan semuanya ke atas. Jadi misal kita punya angka 3,1, dia tetap akan membulatkan ke atas menjadi 4 gitu ya. Kemudian ada M round. M round ini jarang digunakan sih. Ini untuk menentukannya dikalikan. Nah, pilihan lainnya tuh kita punya ada namanya sailing. Nah, ada sailing ya.
sailing ini dia akan membulatkan ke atas seperti yang round up tadi. Tapi dia berdasarkan signifikan, dan mungkin ini agak panjang kalau kita jelaskan. Intinya kalau sailing ini dia akan berdasarkan kelipatan. Jadi ketika dia ada di kelipatan 2, jadi 3 itu kelipatan 2 akan dia dihitungnya menjadi 4 gitu ya. Lawan dari sailing itu adalah floor. Nah, floor ini kebalikan dari sailing, dia akan membulatkan ke bawah ya. Jadi sama kayak sailing tadi, dia akan membulatkan berdasarkan signifikannya. Nah, jadi kita coba ya, karena di sini nggak ada bilangan pecahan, kita bikin aja dulu. Misal di sini dibagi, kasih angka 10, 3. Ya, mudah aja ganjalnya. Kita hide dulu. Nah, jadi di sini kita pakai, ada beberapa rumus tadi ya. Kita pertama ada round biasa. Kita klik sini. Nah, di sini ada opsi ya, ada 6 digit. 6 digit ini berapa angka sih yang mau kita bulatkan? Kalau standar kan untuk bilangan belakang koma itu ada 2 dan 1 ya. Nah, jadi tinggal menyesuaikan. Kemudian kalau mau dibulatkan menjadi bilangan bulat, itu jadi 0. Tapi kalau mau menjadi angka lipatan 10, biasanya dibikin jadi -1 juga bisa. Kita coba aja di sini bisa 2 ya. Nah, 3,33. Kemudian kita cari round down. Sama ya penggunaannya, round down, kemudian angka yang ingin kita bulatkan, kemudian number dari digitnya. Di sini kita pakai 2 aja, kita sebagai contoh. Kemudian itu tadi round down, kita coba round up. Kita pilih nomor yang ingin dibulatkan, kemudian untuk digitnya kita pilih 2 juga, kita isi 2. Nah, jadi di sini kelihatan ya, untuk pembulatannya. Untuk pembulatan di sini bisa kita lihat secara sederhana di sini ya, untuk kita bikin biar kelihatan. Nah, jadi untuk yang ini formulanya adalah round down kayak 6, 2. Pembulatan round biasa dia akan membulatkan ketika di sini lebih daripada 5. Dia akan membulatkan ke atas, tapi ketika di bawah 5, 4,999, dia akan dibulatkan ke bawah. Untuk round down, berapapun dia jumlah ke belakangnya, mau itu 3,9, dia tetap akan dibulatkan menjadi 3,3 gitu ya. Kemudian untuk round up, dia akan membulatkan semuanya ke atas gitu ya. Nah, itu untuk round yang sering digunakan. Jadi kita untuk sementara bahasnya yang sering digunakan aja ya. Untuk yang floor dan sailing itu biasanya in case tertentu aja. Jadi untuk sementara kita fokuskan untuk ke rumus yang sering kita pakai dan biasanya dipakai sih di pekerjaan. Nah, yang terakhir yang lumayan banyak fungsinya itu adalah subtotal. Nah, subtotal ini biasa dipakai ketika data itu untuk perhitungan data yang difilter. Nah, kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh di atas sini aja. Kita bikin sama dengan subtotal. Nah, karena ini banyak ya, banyak pilihannya. Nah, jadi di dalam rumus subtotal itu sendiri, dia di sini ada punya sekitar 11 fungsi ya. Yang pertama itu adalah average atau rata-rata. Kemudian ini ada count untuk menghitung angka.
Kemudian itu yang ketiga itu ada count A. Di sini adalah untuk menghitung jumlah data, mau itu karakter atau angka atau itu karakter khusus, kecuali kosong itu akan dihitung, akan diabaikannya. Kemudian ada max yang keempat untuk mencari nilai tertinggi, ada min nilai terendah, ada kemudian yang keenam ada produk. Produk ini adalah seperti kita menghitung pangkat ya. Jadi bisa di jumlah di sini 141,641.000 ini dikalikan 99, hasil perkalian itu dikalikan lagi dengan 163, dikalikan lagi dengan 84, dikalikan lagi dengan 95, dan seterusnya sampai data paling bawah gitu ya. Nah, kemudian untuk yang ketujuh itu adalah menghitung standar deviasi yang standar, kemudian untuk yang kedelapan untuk standar deviasi untuk yang primary. Kemudian yang ke-9 ini ada fungsi sum. Yang ke-10 itu untuk menghitung varian. Yang 11 juga untuk menghitung varian primer. Nah, kalau ada pilihan sampai dengan 101, 102, 100, itu sebenarnya sama aja ya fungsinya. Jadi ketika teman-teman mau nulis 101 itu juga hasilnya adalah average. Teman-teman tulis 1 juga itu hasilnya juga akan menghitung rata-ratanya. Nah, kita coba ya, apa sih bedanya itu? Kita coba dengan fungsi yang pertama dulu, pakai average. Ini teman-teman seperti pertemuan sebelumnya, kita bisa langsung pakai tab aja ya. Atau teman-teman bisa tulis manual kalau sudah hafal fungsinya. Satu untuk average, kemudian kita ketik pemisahnya, mau ada, kalau di tempat saya sih karena formatnya bahasa Inggris, jadi dia pakai koma. Kalau di teman-teman yang lain mungkin kalau pakai bahasa Indonesia itu titik koma ya. Nah, kemudian ini tinggal kita blok aja ya. Datanya kita blok. Kita tutup kurung. Nah, bentar kita format dulu. Nah, jadi rata-rata yang dihasilkan dari gaji tahunan semua karyawan itu adalah 119.000 sekian ya. Nah, apa sih fungsinya? Kenapa jadi harus pakai subtotal? Apa sih bedanya dengan average biasa gitu ya? Kita coba dengan average biasa ya, sama dengan average. Nah, kita blok. Nah, sama aja bang, sama aja kak hasilnya ternyata. Nah, jadi bedanya itu kelihatan ketika kita sudah mensortir data ya. Kita coba unhide dulu. Misal ini kita coba berdasarkan departemen ya. Nah, kita bikin filter. Nah, bisa kita ingin menghitung rata-rata gaji tahunan departemen IT gitu ya. Kita tinggal filter di sini yang IT. Nah, kenapa yang di sini berubah? Ada totalnya berubah. Nah, sedangkan yang ini tadi dia nggak berubah. Nah, jadi itu ya. Ketika kita menggunakan subtotal, jadi tadi dia akan menghitung jumlah data yang tampil. Jadi ketika data itu di hide, karena ini kan posisinya di hide ya, di filter ya, data tadi tidak akan terhitung. Beda ketika kita memasukkan formula yang average aja. Ketika kita memasukkan yang formula average aja, dia akan tetap menghitung semua datanya walaupun dia tersembunyi gitu ya. Nah, jadi kan yang ini bisa kita gunakan untuk menampilkan semacam dashboardnya nanti. Nanti kita juga akan belajar bikin dashboard ya. Kalau sudah 5 materi tadi sudah kita selesaikan, sudah paham semuanya, nanti kita belajar bikin dashboard. Nah,
misalnya ini tadi ya, ini kan untuk yang IT gitu misalnya, kita coba ganti lagi yang HR gitu ya, human resource. Nah, human resource ternyata gajinya rata-rata untuk human resource itu ada 131.000 ya. Wah, ini ternyata lebih banyak ya yang untuk human resource gitu. Nah, jadi kan bisa kelihatan tuh ternyata dari rata-rata gaji human resource ternyata ada 131.000. Oke, misalnya dari finance juga, nah finance aja ternyata gaji tahunannya cuma 116.000. Oke, untuk penggunaannya sebenarnya tinggal menyesuaikan formula yang ingin teman-teman gunakan ya. Mungkin kita coba lagi yang lain formulanya. Nah, jadi di sini ada count ya. Count ini nanti masuknya ke fungsi statistik ya sebenarnya. Cuman nggak apa-apa karena ini kita masuk ke pembahasan matematika. Tapi kita masukin aja dulu. Nanti untuk pembahasan yang lebih lengkapnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, di sini ada kita pilih yang ada count biasa ya, yang untuk menghitung angka. Nah, jadi di sini ada 2. Kemudian tinggal kita blok data yang ingin kita hitung. Nah, ada 17 data. Beda halnya di sini misal kita hapus datanya. Nah, dia akan berubah jadi 16. Kemudian misal kita kasih spasi, dia akan berkurang ya. Nah, itu jadi untuk yang count biasa itu dia hanya menghitung angka data, berapa jumlah data yang berupa angka di dalam rank yang kita pilih. Sama seperti tadi ya, ketika kita melakukan filter, dia akan menyesuaikan jumlah database-nya dengan jumlah yang kita inginkan hitung gitu. Misalnya adalah orang-orang IT, ternyata dia menghitung cuma ada 3 yang menerima gaji tahunan. Ternyata ada 1 yang tidak menerima gaji tahunan. Nah, itu nanti mungkin salah satu data yang bisa di cross check. Kenapa jadi ternyata cuma 3, padahal kita punya IT-nya 4. Nah, oke, fungsi selanjutnya kita coba itu adalah yang nomor 3 atau yang count E ya. Count E ini untuk menghitung semua data yang tidak nol. Tidak nol atau tidak spasi ya. Jadi ketika datanya tidak kosong, kita lihat di sini ya. Nah, di sini jumlahnya semuanya ada 16 data yang kita hitung. Padahal di sini tadi ada data berupa spasi ya. Nah, jadi walaupun kita tambahkan berapa spasi pun, dia akan membacanya tetap nol. Tapi beda halnya ketika kita tambahkan titik gitu ya. Ketika tambahkan titik, sorry. Kok di sini? Sorry. Oh, sudah. Nah, jadi ketika kita tambahkan karakter ya, dia akan berubah. Kita tambahkan titik pun dia akan berubah ya. Nah, jadi itu fungsinya untuk count dan fungsi dari subtotal ya. Jadi ketika kita menggunakan subtotal itu kita gunakan untuk data yang dinamis. Jadi ketika datanya berubah, total yang kita inginkan juga berubah menyesuaikan dengan dimensi datanya ya. Nah, itu tadi opsinya bisa teman-teman pilih. Tapi sih untuk yang banyak dipakai di tempat kerja, sebenarnya itu cuman ada 4 biasanya ya. Yang biasa saya lihat dipakai di tempat kerja itu yang pertama adalah yang average atau untuk menghitung rata-ratanya. Kemudian untuk menghitung jumlah data angkanya. Kemudian untuk menghitung jumlah semua data, terlepas itu angka maupun karakter atau huruf ya. Kemudian yang terakhir itu ada untuk menghitung sum.
untuk menghitung jumlah. Jadi ketika di sini kita coba hitung juga jumlahnya. Sama seperti tadi ya. Kita blok. Ketika kita filter, nah dia akan berubah menyesuai jumlah yang dimensi datanya. Nah, ini ada notifikasi ya, your meeting will end in 10 minutes. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu, mungkin nanti pembahasannya yang ringan aja dulu ya. Yang penting teman-teman paham. Kalau teman-teman ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Kalau masih belum jelas, kita bisa tambah lagi satu sesi lagi nih, 40 menit lagi. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya atau ada yang belum jelas. Mbak Seni kira-kira ada paham? Ada yang belum pernah dipakai di penjelasan hari-harinya? Atau Mega atau Doni? Aku masih nyoba. Oh, masih nyoba. Oke. Saya Kak. Ya, gimana Mei? Ini Kak, boleh geser ke kanan Kakak? Ke kanan, ntar. Aku hide aja dulu ya. Berarti ya. Ya, di mana itu? Di O kah? Oke. Oh. Nah. Oke. Boleh dibantu ulang Kak yang round-round ini sama yang sum itu tadi ya? Ram. Ram yang mana yang ini? Bisa dapat 3,33 di kolom O itu Kak. Oh, ini adalah kita ambil dari berdasarkan ini ya, misalnya perhitungan ini 10 dibagi 3 yang ini ya. 10 dibagi 3 ini. Jadi dia ketika kita mengambil berapapun angka ini kan misalnya nih, ini kan pembulatannya dari ganjil tuh 3,33333 sampai habis dia cuma 3 juga. Jadi nggak ada akhirnya. Nah, jadi di sini kita pakai round untuk membatasi jumlah desimal yang ditampilkannya. Nah, jadi kalau penggunaan round, jadi dia angka terakhir, misal di sini ada kita coba aja langsung ya. Di sini kita input manual 3,33499 gitu misalnya. Nah, dia nggak akan berubah menjadi 3,34 kalau di round karena di sini hasilnya masih belum 5. Tapi ketika di sini kita ubah menjadi 335, nah di sini dia akan berubah jadi 4. Jadi round itu batasnya ketika dia akan membulatkan ke atas adalah 3,5 ke atas, sorry. Jadi ketika 4,999 dia tidak akan membulatkan ke bawah. Nah, kemudian untuk di round down ini dia akan membulatkan berapapun bilangannya. Kita coba di sini 9 ya. 3,39 dia tetap akan membulatkan ke bawah selama di sini bukan angka yang pasti gitu ya. Walaupun 3,999 dia tetap akan membulatkan 3,33. Nah, begitu pula dengan round up. Round up ini dia akan membulatkan ke bawah berapa balik. Round up ini dia akan membulatkan ke atas, sedangkan round down dia akan membulatkan ke bawah. Nah, jadi ketika di sini 3,331, nah, di mana itu seharusnya dibulatkannya adalah ke bawah, tapi ketika menggunakan round up, dia akan membulatkannya ke atas gitu ya. Sama halnya di sini misal kita coba kita ganti untuk jumlah desimalnya di sini kita pakai sini aja. Oh. Nah, jadi kelihatannya ya, ketika jumlah desimalnya yang kita masukkan di formula tadi adalah 0, dia akan membulatkan langsung menjadi 4 untuk round up. Karena dibacanya berapapun angkanya di sini, dia akan tetap membulatkan ke atas. Seperti halnya kita kalau mungkin kalau
kalian pernah menginput margin direct sales ya. Jadi itu berapapun pembulatannya dia akan dibulatkan ke atas untuk menghindari selisih. Nah, jadi kita coba di sini, kita coba misal 2. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, jadi untuk pembulatan ketika kita menggunakan ada 3 jenis sih yang sering dipakai, itu ada round, pembulatan yang normal. Ketika di bawah 0,5 dia akan membulatkan ke bawah. Ketika di atas 0,5 dia akan membulatkan ke atas. Tapi di 0,5 sendiri dia akan tetap dibulatkan ke atas. Untuk round down, berapapun nilai di belakang angkanya, dia akan dibulatkan ke bawah. Sedangkan untuk round up, dia akan membulatkan ke atas berapapun nilai desimalnya. Nah, seperti itu sih untuk roundnya. Gimana, Meh? Sudah paham atau belum? Ya, siap. Ya, dapat, Kak. Mbak Sen, gimana? Don, ada pertanyaan? Ini yang lumayan standar ya, karena aku tadi menyesuaikan durasinya karena keterbatasan Zoom kita. Mungkin nanti yang berikutnya statistik bisa lebih panjang tuh, karena lumayan banyak juga pembahasannya. Oke, Mbak Seni, ada yang ditanyakan? Sudah paham? Sudah dicoba? Sambil nyoba, Dis. Nah, ini kalau Mbak Seni apa ya? Mungkin di pembulatan itu aja sih, pembulatan di apa sih namanya? BPJS itu biasanya, di BPJS atau itu biasanya yang kepakainya di round nih. Kalau Doni mungkin kepakai round atau ini nih kalau mau di penjualan jualan di outletnya. Jadi bisa dilihat berapa sih, misal ditinggal filter, nggak usah dihitung satu-satu lagi. Tapi nanti untuk yang menghitung satu-satu juga bisa nanti kalau kita sudah belajar yang logika ya. Dan itu biar kita belajarnya terstruktur. Oke, waktunya tinggal 2 menit. Bang Yudis tes. Ya, Ini yang sub total nih Bang Yudis. Kenapa ya? Punya aku apa, agak beda lah. Namanya apa itu? nggak bisa diklik nih. Nggak bisa Jadi sub total loh. Nah, Nggak bisa. Terus tanda kurung hmm, tinggal pilih kan 1 sampai berapa itu yang mau 1 sampai dipakai. 11. Nah, Ya. Terus aku coba yang koma nggak bisa. Terus 1 koma nggak, titik koma nggak bisa. hmm. Ntar, Itu coba kira-kira permasalahannya di mana ya, Bang? coba kita bikin room ulang aja lah biar semuanya nyoba gitu. Oke ya, ini Ini. aku Oke, oke. close dulu roomnya biar kita masuk di room ulang.